Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 27 Juli 2020, Injil hari ini diambil dari Matius bab 13 ayat 31 sampai 35. Kita diingatkan bahwa cara hidup dan sikap kita akan sangat mempengaruhi hidup orang lain. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu menggerakkan hati dan pikiran kami untuk bertingkah laku baik terhadap sesama kami. Terima kasih Tuhan karena lewat cara hidup kami, orang lain pun turut dipengaruhi, sehingga mereka pun menjadi pribadi-pribadi Kristen yang sejati. Tuhan kami mohon berilah kami kesabaran, kerendahan hati, dan iman yang kokoh, agar kami pun selalu menjadi pribadi yang setia dan taat padamu. Tuhan utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 31 sampai 35. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayur yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, sesuatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah hidup kita bisa mempengaruhi sesama kita. Ada seorang mahasiswi yang sangat tertarik dengan cara hidup Mother Teresa dari Calcutta, India. Sikap Mother Teresa yang begitu dekat dengan orang miskin dan menderita sungguh sangat mempengaruhi hidup mahasiswi muda ini. Dari hari ke hari, gadis ini selalu bergulat dalam batinnya. Kesaksian hidup Mother Teresa selalu mendorong dia untuk merubah cara hidup dan keyakinan yang dimiliki gadis muda ini. Gadis muda ini pada akhirnya harus mengambil satu sikap tegas untuk meninggalkan cara hidup dan agamanya, dan mengambil cara hidup dan keyakinan baru seperti yang dimiliki Mother Teresa, yaitu menjadi Katolik. Gadis muda ini kini menjadi seorang ibu rumah tangga yang sangat setia dan beribadat menurut ajaran Kristen Katolik. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kehadiran kita di dunia ini selalu memberi dampak kepada sesama kita, entah positif atau negatif. Mother Teresa adalah seorang suster yang sangat sederhana, tetapi imannya kepada Kristus sangat kuat. Cara hidup Kristus yang sangat berbelas kasihan kepada orang kecil, termasuk orang miskin dan menderita, sudah menjadi inspirasi hidup Mother Teresa. Selanjutnya, cara hidup Mother Teresa turut mempengaruhi hidup begitu banyak orang lain. Begitu banyak orang yang berbalik kepada Kristus karena kesaksian hidup Mother Teresa, termasuk gadis dalam cerita tadi. Hari ini Yesus menceritakan kepada kita perumpamaan biji sesawi dan ragi. Perumpamaan ini mau menjelaskan kerajaan Allah.
Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus Kristus, yang kemudian diteruskan oleh para pengikutnya. Pewarta sabda menaburkan sabda Allah kemana saja. Sabda itu bertumbuh dalam diri seorang, dan sabda itu turut mempengaruhi hidup orang itu. Sikap rendah hati, saling menghormati, saling mengasihi, hidup jujur, dan berkata benar, kini sudah menyatu dalam hidup orang ini. Karena orang ini hidup dalam lingkungan masyarakat, maka kehidupannya turut mempengaruhi kehidupan orang lain. Dengan demikian, sabda Tuhan yang awalnya cuma sebesar biji sesawi, kini sudah menjadi pohon besar, tempat banyak burung bersarang. Dengan kata lain, sabda Tuhan yang ditaburkan dalam diri pendengar, yang memiliki hati yang subur, kini bertumbuh subur dan kuat, sehingga menghasilkan buah berlimpah, banyak orang yang merasakan kebaikannya. Pertanyaan untuk kita, apakah sikap dan cara hidup kita sudah mempengaruhi orang lain dan membuat mereka dekat pada Tuhan? Masih ingatkah kita akan pribadi-pribadi yang sudah sangat mempengaruhi hidup kita, sehingga kini kita pun menjadi seorang Kristen yang setia dan bertanggung jawab? Kita berdoa semoga Tuhan selalu menggerakkan hati dan semangat kita untuk menundukkan sikap hidup Kristen yang sejati, agar banyak orang boleh tergerak hatinya untuk mengikuti cara hidup kita. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.